Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Shalatan wa salaman ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Klaran, beliau Ibu Teguh Yuliani SPD SD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 1 Klaran, dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang luar biasa, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Klaran oleh Ibu Nurul Hitoh SPD. Oleh karena itu, marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan rangkaian acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Klaran. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mares Purworejo, dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Klaran. Kemudian acara berikutnya adalah penyampaian materi diseminasi budaya positif, dan yang selanjutnya yaitu refleksi, yang terakhir penutup. Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Klaran beserta para tamu undangan, marilah acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Klaran bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mares Purworejo. Kepada Bapak Ibu guru dan tamu undangan disilakan untuk berdiri.
selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Maran kepada beliau Ibu Teguh Juliani SPD SDM MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta diseminasi dan para undangan, baik Bapak ataupun Ibu Guru. Tak lupa juga Ibu banggakan yang mana pada kesempatan ini bisa mengikuti diseminasi untuk karya Nurul Khitoh SPD dari SD Negeri 1 Maran. Di sini saya hanya ingin berpesan saja kepada peserta guru penggerak angkatan ke-6. Mudah-mudahan bisa lebih baik daripada yang angkatan 1, 2, 3, dan 5. Untuk itu, mari kita bersama-sama berharap pada Allah, ridho Allah, berkah Allah, supaya pada pelaksanaan nanti sampai selesai dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Untuk itu kita mengucapkan kalimat syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, Ibu berharap bukan hanya Nurul Khitoh saja, tetapi ada guru-guru lain yang belum mendaftar. Ayo mendaftar guru penggerak. Kenapa? Karena dengan adanya guru penggerak itu akan lebih berkembang lagi bagaimana cara mengajar terhadap siswa-siswa supaya lebih aktif lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang jauh beda dengan apa yang mereka lakukan kemarin. Ada beberapa perubahan sehingga saya selalu memotivasi kepada para guru-guru yang masih muda-muda, Bapak dan Ibu guru, untuk supaya melanjutkan apa yang telah dilalui oleh angkatan ke-6. Besok akan ada angkatan ke-7. Yang penting lagi di sini adalah kalian itu kerjasama dengan baik. Itu kunci utama sukses. Baik di keluarga juga kerjasama baik, baik sama teman juga kerjasama dengan baik. Apabila terjadi sesuatu yang kira-kira ada kendala, cukup diam dan bicarakan dengan baik-baik. Jangan sampai ada berita keluar sehingga yang akan mendaftar guru penggerak itu akan ternyata sulit. Jangan. Semua seakan-akan mudah. Allah itu akan memberi kemudahan apabila kalian berpikir positif untuk mudah. Kenapa saya katakan demikian? Saya guru paling tua, tapi ada yang lebih bagus lagi adalah saya adalah guru anak-anak saya. Itu memang betul-betul saya seandainya ada guru penggerak kayak gini, mungkin anak-anak saya nanti akan lebih baik akhlaknya, akan lebih baik ilmunya, akan lebih baik kemandiriannya, akan lebih baik kreativitasnya, dan akan lebih murah biaya sekolahnya. Seperti itu. Nah, kenapa saya bisa bicara demikian? Karena saya pernah mengalami betapa sulitnya mencarikan sekolah untuk sekolah yang lebih unggul itu sulit banget. Tapi zaman dulu kan ada les primagama, ada les neutron, tapi biayanya sangat mahal dan banget mahalnya. Tapi kalau dengan adanya guru penggerak ini, insya Allah tidak perlu les keluar. Anak-anak sudah bisa dibimbing dengan prestasi guru-guru penggerak. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Maran dihaturkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya penyampaian materi budaya positif oleh Ibu Nurul Khitoh. Kepada Ibu Nurul Khitoh disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemesnya Bapak Ibu. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah semakin kuat suaranya ya. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada hari ini saya dan Bapak Ibu bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat tanpa ada suatu apapun. Untuk itu marilah rasa syukur ini kita ikrarkan dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang saya peroleh dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya laksanakan pada saat ini, yaitu tentang budaya positif, yaitu pada modul 1.4. Nanti kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Siap? Siap. Oke. Nah, hari ini nanti kita akan belajar bersama, kemudian berkolaborasi, saling mendukung dan terwujudnya budaya positif yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kesepakatan kegiatan hari ini, setiap peserta memiliki kesempatan untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, jika ada yang berbicara, peserta mendengarkan. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan dengan penuh perasaan gembira. Iya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan untuk kesepakatan kegiatan hari ini? Ada pembatasan waktu hanya dan menjawab. Oh iya, boleh. Pembatasan waktu untuk bertanya jawab. Mungkin ada lagi yang mengusulkan, boleh sambil ngemil, boleh sambil minum, silahkan. Tidak usah tegang Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk tujuan kegiatan pada hari ini, kenapa sih saya mengadakan seperti ini? Nah, nanti diharapkan Bapak Ibu mendapatkan pemahaman baru tentang konsep budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, memahami konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Tetapi sebelum kita akan membahas tentang budaya positif, silahkan Bapak Ibu untuk berdiri dulu biar tidak ngantuk, karena ini jam rawan-rawan untuk tidur. Nah, sekarang Bapak Ibu mengikuti instruksi saya ya. Tangan, rentangkan tangan ke samping dan ke kiri. Kemudian naik ke atas pelan-pelan sambil tepuk 3 kali. Turunkan pelan-pelan. Mari kita mengucapkan rasa syukur dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, turun pelan-pelan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk memegang dagu Bapak Ibu, dagu. Oh iya, dagu. Iya. Selanjutnya kita turunkan lagi Bapak Ibu. Mari kita pegang pipi Bapak Ibu, pipi. Oh iya, fokus semua. Alhamdulillah ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya nanti sebelum masuk ke budaya positif ini, ada gambar siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, tujuan pendidikan adalah menuntun segala
sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita bertugas untuk menuntun, bukan menuntut peserta didik Bapak Ibu. Jangan menuntut anak untuk mendapatkan nilai 100, tidak. Tetapi kita berkewajiban untuk menuntun. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini, beliau mengibaratkan bahwa sekolah itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, yaitu lahan, sebagai lahan. Kemudian yang akan ditanam itu apa Bapak Ibu? Yaitu benih. Benih itu diibaratkan sebagai siswa, sedangkan petaninya adalah kita. Kita adalah seorang guru. Nah, jadi benih itu nanti kita semai di lahan, kemudian nanti tugas seorang petani adalah memberi pupuk, kemudian memberikan obat-obatan, merawat, menyiram, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, jadi kita menyebar benih padi itu tidak akan mungkin tumbuh menjadi jagung seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini yes or no, setuju atau tidak menurut Bapak Ibu. Yang pertama, pernyataan pertama ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu, apakah setuju atau tidak? Coba. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, jadi nanti jawaban Bapak Ibu ini dikunci terlebih dahulu. Nanti secara berjalan kita dapat mengetahui apakah itu setuju atau tidak. Oke? Nah, lanjut. Jadi ini budaya positif ini nanti akan ada beberapa materi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia. Yang keempat 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Masih asing ya Bapak Ibu? Ya. Budaya positif. Jadi mari kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yaitu budaya positif di sekolah kita itu sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Yang ada berapa dimensinya? Ada 6. Iya. Yang kedua, pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu Bapak dan Ibu mencapai visi. Kemudian yang ketiga, peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati, sehingga nanti tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Dalam membangun budaya positif ini, kita akan meninjau lebih dalam lagi bagaimana strategi untuk menumbuhkan di lingkungan yang positif dan melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan sekolah. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu adalah mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian kita penting sekali untuk memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Nah, ini coba Bapak Ibu, mari kita
di dalam itu kita membayangkan bahwa di dalam situ ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, entah itu harta, entah itu anak, keluarga, atau dan lain sebagainya. Pokoknya membayangkan yang sangat berharga. Boleh sertifikat tanah, boleh emas, boleh. Nah, untuk yang tugas rekan B ini nanti mencoba merebut, bagaimanapun caranya harus bisa direbut. Entah itu cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bahkan menggoda, menggeliti, dan juga menawari uang Bapak Ibu. Disogok pakai uang. Nah, siap bermain? Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Yang berperan sebagai A untuk mengepalkan tangannya, yang B mencoba meredamnya bagaimanapun caranya. Silakan sudah Bapak Ibu. Apakah ada yang berhasil untuk merebut? Oh ya, silakan dimulai. 1, 2, 3. Bagaimana cukup ya Bapak Ibu? Nah, silakan Bapak Ibu. Masih ada yang lucu. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih. Nah, jadi dari aktivitas tadi itu siapa yang berhak untuk mengontrol? Siapa Bapak Ibu? Iya, yaitu diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengontrol, mau menyerahkan silahkan, mau mempertahankan juga silahkan. Nah, dari aktivitas tadi ada yang bersedia, ada juga dengan caranya yang B itu dengan merayu, bahkan tadi ada yang mengiming-imingi dengan nasi kotak. Tapi pendiriannya sangat kuat sekali. Siapakah sesungguhnya yang bisa memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Yaitu tentu kita sendiri. Ilusi guru mengontrol. Nah, ini jadi ada 5 ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol. Pada dasarnya kita itu sebagai pendidik tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi jangan dipaksa-paksa. Kemudian, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang ketiga, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Yang keempat, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari bahwa dia itu akan menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian ilusi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa
yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, ini makna disiplin, Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak pikiran kita? Sesuatu yang seperti apa disiplin itu? Tepat waktu. Ya, tepat waktu. Ada juga yang lain, tertib, taat aturan. Nah, jadi kita ketika mendengar disiplin, tepat waktu, taat aturan, tertib. Jadi makna disiplin ini adalah berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman dan hukuman atau tanpa intimidasi dari orang lain. Penerapan disiplin positif. Nah, jadi tujuan dari diseminasi ini, marilah kita bagaimana caranya kita menerapkan disiplin positif di lingkungan belajar kita, yaitu menciptakan lingkungan yang positif. Setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, nanti ini bisa menjawab pernyataan yang tadi sudah kita jawab. Yang pertama hukuman dan penghargaan, selanjutnya pendekatan restitusi, dan yang selanjutnya konsep teori motivasi. Nah, ini jadi motivasi perilaku manusia ini ada dua, yaitu dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, jadi motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, jadi itu adalah merupakan sebuah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi nanti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu dari motivasi eksternal. Kemudian yang motivasi internal ini untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa. Itu merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi orang yang seperti apa kita, hukuman, imbalan, menghargai diri sendiri. Nah, kita melakukan sesuatu itu karena apa? Atau karena hukuman, imbalan
dihukum oleh penghargaan. Kok dihukum oleh penghargaan ya? Kok aneh seperti itu ya? Pasti kalau dihukum oleh penghargaan banyak sekali nanti penyelewengan karena akan mendapatkan sebuah penghargaan. Jadi di sini itu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan beberapa dampak pemberian penghargaan. Nah ini hukuman atau konsekuensi. Kita seringkali familiar sekali hukuman atau konsekuensi ini di telinga kita. Yang pertama tindakan guru, yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena anak tersebut terlambat ke sekolah, jadi dia mendapatkan tugas untuk mencatat 100 kali dalam buku. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman ada yang konsekuensi, ada yang Hukuman. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam di sekolah. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Konsekuensi bisa. Nah, inilah jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama, nah tadi hukuman, kemudian yang kedua juga hukuman. Sepertinya tadi jawabannya sudah betul semua ya. Jadi Bapak Ibu sepertinya sudah memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, mari kita akan belajar. Kita akan hukuman itu apa, kemudian konsekuensi itu apa. Nah ini hukuman, identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan, kemudian tidak nyaman, membuat murid takut, dan murid juga menyembunyikan kesalahannya, kemudian murid merasakan rendah diri. Kemudian untuk penghargaan ini sebenarnya tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghakimi sistem ranking, dan merampas hak menghargai diri sendiri, seperti itu. Jadi tadi yang diberikan hukuman, kemudian yang diberikan penghargaan itu sudah mulai terjawab ya. Nah ini untuk identitas sukses. Jadi untuk biasanya hukuman itu mari kita lakukan dengan konsekuensi. Kita ubah hukuman itu menjadi konsekuensi karena konsekuensi ini merupakan penguatan jangka pendek. Kemudian perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid mematuhi peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, untuk hukuman, mari kita lakukan juga dengan restitusi, bukan penghargaan tapi restitusi. Yaitu restitusi ini murid bertanggung jawab atas perbuatannya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, dan murid sangat bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, biasanya ini kan kita sering sekali mendengar dengan peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Karena di sini nilai
kita mengendarai motor itu menggunakan helm. Nah, itu merupakan nilai-nilai keselamatan. Kemudian pada saat pandemi COVID itu semua masyarakat untuk menggunakan masker. Nah, itu merupakan nilai kesehatan. Inilah yang disebut keyakinan, bukan peraturan, tapi itu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Contoh, ini kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Jadi, misalnya kita di awal semester, kita bisa membuat kesepakatan kelas ini, mencoba untuk anak-anak untuk menyampaikan ide. Kesepakatan kelas apa yang akan kita buat untuk kelas kita? Misalnya tadi datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, caranya mungkin bisa dengan anak-anak menuliskan pada paper, kemudian ditempelkan seperti itu, nanti kita dipajangkan di kelas. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan dan aktif dalam pembelajaran. Nah, ini kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kalimat-kalimat yang kita buat ini menggunakan kalimat-kalimat yang positif agar setiap anak itu kan disondingkan dengan kata-kata positif itu, nanti anak-anak itu akan merasa bahwa oh, ini ternyata sesuatu yang buruk, ini sesuatu yang baik, seperti itu. Kemudian kami murid yang semangat belajar dan kami murid yang peduli dengan teman-teman dan kami murid yang peduli dengan kebersihan, seperti itu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar. Ada 5, yaitu yang pertama survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kebutuhan psikologis, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, fun, yaitu untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dunia anak-anak ini kan sukanya masih bermain. Kemudian yang keempat adalah freedom, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah power, yaitu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Restitusi. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita seringkali langsung menghukum atau melanggar kesepakatan yang sudah kita buat. Misalnya membersihkan kelas atau membersihkan WC. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita selesaikan dengan cara restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen tahun 2004. Kemudian menurut Gosen tahun 1996, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dengan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, 9 ciri-ciri restitusi ini. 1. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita tidak boleh memaksa anak didik kita, tetapi menawarkan bagaimana solusi yang baik untuk kita selesaikan bersama-sama. Yang keempat,
tetap menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan restitusi ini berfokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini tadi itu kan sudah diselesaikan, hukuman diganti dengan restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, pemberi merasa bersalah, kemudian pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang Nah, tadi itu sebagai posisi penghukum. Seperti siapa ya? Sudah pernah melakukan? Sering. Saya sendiri terus terang saja. Selama ini saya adalah tipe seorang guru penghukum. Jadi sebelum saya mengetahui materi ini, saya selalu menerapkan ke murid saya dengan hukuman. Sering sekali ketika siswa saya melakukan pelanggaran, tidak mematuhi kesepakatan kelas yang dibuat, saya suruh mereka itu untuk membersihkan halaman keliling sekolah. Seperti itu. Nah, tadi posisi penghukum ini dengan suara yang keras, kemudian menghardik, bahkan sering sekali ada yang seperti ini,
seorang guru ini, beliau akan bahkan matanya ini sambil melotot biar murid kita merasa takut. Tujuannya adalah supaya tidak melakukan kesalahan seperti itu ya. Tapi ternyata apakah itu sebagai posisi yang seharusnya kita lakukan atau bukan? Untuk yang kedua, sebagai silahkan Pada murid ketika murid menyaksikan berada video. pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan mengeluarkan bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Untuk pembuat rasa bersalah ini, tadi bu gurunya ini dengan suara yang lembut, kemudian seolah-olah menyalahkan murid. Ya, saya juga seorang guru yang tipe pembuat merasa bersalah, karena setiap anak saya ini merasa kalau nantinya ini ternyata Bu Nurul ini tidak bisa mengontrol murid, bahkan sering melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi saya luapkan ke murid saya tadi dengan nak seperti itu ya. Nah, kamu tidak kasihan sama ibu. Nanti ibu bisa dimarahi kepala sekolah seperti itu. Nah, itu kan jadi murid ini kan merasa bersalah seperti itu Bapak Ibu. Untuk posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang Mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren,
Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa sarapan saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak tampilan video itu ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira menurut Bapak Ibu, itu posisi apa yang paling ideal? Sebagai penghukum, atau merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer, Bapak Ibu? Sebagai manajer. Nah, terus terang saja Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini tadi sudah saya sampaikan, saya pada saat belum mempelajari modul ini, saya belum memposisikan diri saya sebagai manajer. Malah tidak tahu kalau ternyata bisa kita menyelesaikan secara seperti itu sebagai manajer, dengan menawarkan kebutuhan siswa itu apa, kemudian keyakinan apa, kemudian motivasi apa, nah seperti itu. Nah, jadi tadi siswa kita melakukan kesalahan, itu kita bisa menggunakan restitusi. Jadi ada 3 tahapan pada restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada tampilan itu ada segitiga restitusi. Dan pada menstabilkan identitas itu, kita nanti menyampaikan ke murid bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan murid itu yang satu-satunya pernah melakukan kesalahan. Misalnya, Bu Guru dulu juga pernah melakukan seperti itu. Jadi dia tidak merasa minder bahwa dia pelaku yang paling merasa bersalah, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi murid kita ditanya, kenapa kamu bisa terlambat misalnya? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR seperti itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini biasanya kalimat-kalimat yang bisa digunakan ketika kita menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi anak biar tidak minder, kemudian tidak takut, seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi kita tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi kita ingin mencari solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Untuk yang kedua yaitu validasi tindakan. Biasanya kata-katanya ini adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jika kita memposisikan manajer, kita menerapkan restitusi tersebut dengan 3 tahapan tadi. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, saya sudah berkali-kali bahwa saya sudah mengakui kesalahan saya kepada murid saya. Selama 11 tahun mengajar, sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, saya benar-benar merasa bersalah karena saya belum memposisikan diri saya sebagai manajer. Kemudian saya juga tipe guru yang penghukum, seperti itu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, pemangku kepentingan di sekolah, komite wali murid, dan siswa. Kita ciptakan budaya positif ini untuk membuat siswa bahwa siswa merasa nyaman, aman ketika pembelajaran berlangsung di sekolah. Kemudian pembelajaran yang kita gunakan di kelas, mari kita buat dengan berpihak pada murid, yang menyenangkan, kemudian sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, mari kita memposisikan sebagai guru yang ideal, sebagai tipe, sebagai manajer, dan jangan menggunakan hukuman, tetapi dengan melaksanakan restitusi, seperti itu. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian untuk acara selanjutnya, refleksi yang akan disampaikan oleh teman-teman yang tadi sudah mengikuti diseminasi. Apakah dari perwakilan teman-teman siapa yang akan menyampaikan refleksi? Siapa yang akan menyampaikan? Silakan. Ya, baik Pak. Bu Puri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu. Saya juga jadi seperti Bu Nurul tadi, ikut merasa bersalah, mengoreksi apa yang sudah saya lakukan di masa lalu, dan kemudian saya sudah mendapatkan ilmu untuk kedepannya menjadi semakin lebih baik kepada siswa-siswa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Puri. Kemudian refleksi selanjutnya akan disampaikan oleh. Terima kasih atas materi yang diberikan kepada kami tadi mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, selama ini yang saya lakukan itu lebih ke hukuman, sehingga dengan adanya tadi materi yang disampaikan, saya menjadi menambah pemahaman, sehingga kedepannya saya akan merubah yang semula saya menghukum menjadi kesepakatan atau restitusi. Karena selama ini memang peninggalan zaman dulu, pendidikan ya itu masih bersifat menghukum, sehingga diminta sekarang untuk lebih berpihak pada anak, lebih seperti membuat nyaman kepada anak. Terima kasih atas tadi materi yang diberikan. Mungkin hanya itu saja. Mau saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul saya ucapkan yang telah memberikan materi tentang budaya positif kepada kami, sehingga menambah pemahaman kami tentang budaya positif. Kemudian
Untuk mengakhiri acara ini, sebelumnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita akhiri acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti designasi budaya politik dari Bu Nurita luar biasa, berarti tindakan saya selama ini banyak yang salah daripada benarnya. Nah ini terima kasih. Semoga nanti di kemudian hari setelah hari ini mungkin saya akan melakukan hal-hal apa yang seperti disampaikan oleh Ibu Nurita, budaya positif, terutama wujud hukuman ini. Memang kadang-kadang apalagi guru yang sudah tua kayak saya belum mengerti tentang pengetahuan ini, dan itu mana hukuman, mana yang disebut itu tindakan atau yang lain ini belum mendapat sama sekali. Kurikulum saja juga masih kurikulum 13, sehingga ya orang-orang PKR tinggal marah saja kenapa nggak begitu. Nah terima kasih Ibu kita. Semoga nanti bimbingannya tidak cukup hari ini saja, karena seperti kami yang sudah tua ini ilmunya ya sudah ilmu dulu, tidak seperti ilmu yang sekarang disampaikan. Kayak tadi ada beberapa tindakan, ada hukuman, ada kewajiban, tanggung jawab dan sebagainya, ini kami belum mendapat. Ini mohon bimbingannya, terima kasih, dan insya Allah mohon doanya semoga setelah hal ini dengan mendapat designasi budaya positif ini, saya pribadi di kelas 5 tidak akan melakukan hal-hal yang menghukum siswa, terutama hukuman fisik. Demikian Bu kita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang diberikan kepada kami tadi mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, selama ini yang saya lakukan itu lebih ke hukuman, sehingga dengan adanya tadi materi yang disampaikan, saya menjadi menambah pemahaman, sehingga kedepannya saya akan merubah yang semula saya menghukum menjadi kesepakatan atau restitusi. Karena selama ini memang peninggalan zaman dulu pendidikan ya itu masih bersifat menghukum, sehingga diminta sekarang untuk lebih berpihak kepada anak, lebih seperti membuat nyaman kepada anak. Terima kasih atas tadi materi yang diberikan. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Rizko, rekan kerja dari Ibu Nurul Hitoh. Tadi sudah mengikuti diseminasi budaya positif. Alhamdulillah sekali saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang saya rasakan salah satunya adalah ilmu tentang bagaimana memberikan budaya yang positif pada anak-anak. Insya Allah hasil dari diseminasi budaya positif ini akan saya terapkan dalam pembelajaran yang nyata. Saya sebagai guru agama Islam di SD Negeri 1 Ungaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan saya pembelajarannya lebih baik lagi, dan juga untuk Bu Nurul Hitoh kedepannya juga lebih baik lagi dan lebih sukses lagi. Selamat untuk Bu Nurul Hitoh SPD, calon guru penggerak Kabupaten Purworejo. Hebat, semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puri Sukarni, rekan dari Ibu Nurul Hitoh, calon guru penggerak angkatan 6. Di sini saya akan memaparkan hasil dari saya mengikuti diseminasi
positif. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi, saya mendapatkan banyak ilmu baru dan khususnya dapat merefleksikan dari yang sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan dan menerapkan budaya-budaya baru yang positif untuk mengajar di kemudian hari. Kegiatan diseminasi sangat bermanfaat bagi kami, khususnya bagi pendidik di sekitar sekolah kami, sehingga kami dapat meningkatkan kinerja dan budaya dalam mendidik siswa di sekolah kami. Semoga kedepannya kegiatan belajar mengajar menjadi lebih meningkat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.